up, no counter. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Adapun pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan otoritas moneter seperti bank sentral untuk mengatur penggunaan uang dan mengendalikan kredit dengan tujuan mengendalikan suku bunga, inflasi, nilai tukar, pengangguran, dan PDB real. Untuk mempengaruhi negara, kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi seperti menekan inflasi, mencapai lapangan kerja penuh, dan meningkatkan kemakmuran. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan moneter meliputi penetapan suku bunga kredit, persyaratan margin, dan kapitalisasi bank, serta kerjasama dengan pemerintah dan negosiasi dengan pihak lain. Keberhasilan kebijakan moneter diukur dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas harga. Bank sentral atau otoritas moneter berperan dalam mengatur keseimbangan antara jumlah uang beredar dan pasokan barang sehingga inflasi dapat dikendalikan, tercapainya kesempatan kerja penuh, serta kelancaran pasokan dan distribusi barang tetap terjaga. Adapun peran kebijakan moneter. Kebijakan moneter memegang peran penting dalam mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Ketika suatu negara memiliki lebih sedikit uang yang beredar daripada yang dibutuhkannya, negara tersebut cenderung mengalami resesi ekonomi. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. A. Stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan merupakan persyaratan agar pertumbuhan ekonomi dapat terkendali dan berkelanjutan. Ini termasuk pertumbuhan produksi barang dan jasa yang seimbang dengan peredaran uang. B. Kesempatan kerja. Ketika produksi terus tumbuh, kesempatan kerja meningkat. Peningkatan produksi seringkali berdampak positif pada upah dan keamanan karyawan. Perbaikan ini meningkatkan standar hidup tenaga kerja dan akhirnya mengarah pada kemakmuran. Stabilitas harga. Stabilitas harga ditandai dengan fakta bahwa harga barang-barang terkadang tetap datar. Ketika harga stabil, orang percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga saat ini akan mencerminkan harga di masa depan atau daya beli dari waktu ke waktu. D. Gambar neraca pembayaran internasional. Gambar pembayaran internasional dianggap berimbang ketika nilai barang ekspor sama dengan nilai barang impor. Jenis-jenis kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansi. Kebijakan moneter ekspansi tak jarang kebijakan uang longgar atau easy money policy. Artinya kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Contohnya, kebijakan ekspansif bisa diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena ketersediaan uang dalam jumlah banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan yang dalam rangka berkurang jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilaksanakan pada waktu perekonomian mengalami inflasi, disebut sebagai kebijakan uang ketat atau tight money policy. Contoh kebijakan moneter di Indonesia. Ada beberapa contoh monetary policy yang telah diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut. Melakukan lelang sertifikat atau bisa juga membeli surat berharga di pasar modal. Strategi kebijakan moneter. Dalam sebuah literatur ekonomi moneter ada dua pandangan. Yang pertama, counter-cyclical monetary policy oleh Keynes. Kelompok jenis ini berpandangan bahwa perekonomian di suatu siklus selalu terjadi proses yang ditandai dengan kegiatan ekonomi yang sampai pada titik terendah yang disebut dengan periode resesi dan kemudian diikuti dengan periode kegiatan ekonomi yang semakin meningkat yang disebut dengan periode boom. Yang kedua, accommodative monetary policy oleh monetaris.
Kelompok ini berpandangan bahwa dalam kegiatan ekonomi yang lemah mengakibatkan menurunnya permintaan masyarakat terhadap uang. Artinya masyarakat mengurangi kekayaan berupa uang dan sebaliknya. Dalam masa boom, permintaan masyarakat akan uang menjadi meningkat. Pandangan kelompok moneter berbeda dengan pandangan Keynes, karena dengan kebijakan moneter yang aktif dalam mengurangi bisnis cycle dan tidak efektif karena akan lebih menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan akan mendorong inflasi lebih baik. Pandangan kelompok moneter didasarkan pada pilihan intermediate target permasalahan kesenjangan. Sebagai kesimpulan dari materi yang dipaparkan tadi, kebijakan moneter pada dasarnya artinya suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan di bidang ekonomi yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai.